dari tumbuh-tumbuhannya itu al-ardu atau bumi. Ilahinin sampai ke suatu waktu. Waktin qidai ajalikum yakni waktu habisnya ajal kalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setelah Nabi Adam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, tinggal di surga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau membolehkan Nabi Adam memakan apa saja yang ada di surga, di mana saja makannya, apa saja yang dimakannya, rogodan ya bahasanya itu. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma. Dan makanlah kalian berdua dengan leluasa sekeinginan kalian. Tetapi wala taqraba hadhihi syajarata. Tetapi meskipun semuanya boleh, jangan sampai mendekati pohon ini. Ada satu yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam surga, yaitu buah khuldi. Nah, mengetahui larangan ini, iblis yang mana sudah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, sudah terusir, sudah menjadi makhluk yang yang Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya gitu. Disebabkan disuruh bersujud, sujud penghormatan tidak maunya bukan karena malas tapi menolak dan itu menyebabkan kekafirannya. Muncul dendam di dalam dirinya iblis. Mengetahui larangan ini, iblis kemudian melakukan usaha-usaha, upaya-upaya untuk menjerumuskan Adam supaya melakukan dosa atau kemaksiatan, supaya menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini sudah menjadi janji iblis terhadap dirinya sendiri gitu. Apa yang diikrarkan juga kepada Allah gitu. Iblis itu minta kepada Allah waktu sampai hari kiamat supaya tetap hidup, agar di waktu hidup sampai hari kiamat itu iblis bisa menjerumuskan sebanyak mungkin anak keturunan Adam. Ya, dimulai dari Adam karena saat itu cuma ada Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu menjadi target pertama bagi mereka, bagi iblis. Nah, kemudian di dalam ayat ini fa'azallahuma, berhasil tuh iblis. Fa'azallahuma syaitanu. Maka kemudian menjerumuskan Adam dan Hawa asyaitonu setan. Setan dalam hal ini adalah iblis. Jadi setan itu sebenarnya adalah kata yang bersifat umum. Segala makhluk yang memasukkan was-was ke dalam hati atau mengajak, menyuruh, berupaya untuk menyesatkan manusia, itu setan. Apakah bentuknya jin gitu, atau dari bentuk manusia, atau apa saja, pokoknya yang berusaha menjerumuskan manusia dari jalan Allah, menjerumuskan manusia kepada kemarahan Allah, ke neraka gitu. Itu tuh setan. Jadi kata yang bersifat umum. Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surat An-Nas, bahwa setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga golongan manusia. Jadi ada setan-setan yang bentuknya seperti kita manusia. Ada matanya, ada rambutnya, hidung, tangan, dan kaki. Yang semuanya sama dengan manusia. Casingnya manusia.
tapi dalamnya setan. Jadi manusia itu, Bu, macam-macam. Meskipun casingnya sama. Ada yang casingnya manusia tapi dalamnya setan. Ada yang casingnya manusia, dalamnya itu hewan. Gitu. Dalamnya kambing, tidur mulu. Gitu. Kambing kan tidur, enggak nih, makan mulu. Gitu. Kambing kan gitu, makan terus. Tidak berhenti makan. Ada yang dalamnya itu serigala, pengen berbuat jahat aja sama orang. Luarnya mah manusia tapi dalamnya serigala. Pengennya itu melukai orang, melakukan kejahatan kepada orang lain. Ada yang bentuk luarnya manusia, dalamnya berit, dan seterusnya. Makanya ada sebuah kitab, Bu, dikarang oleh siapa? Lupa lagi namanya. Ibnu Tufail kalau tidak salah. Beliau menulis kitab namanya Kitabul Hayawan. Kitabul Hayawan. Jadi di dalam kitab itu beliau menuliskan karakteristik hewan-hewan supaya manusia bisa bercermin. Kalau ada sifat-sifat atau karakter hewan di dalam dirinya, berarti hati-hati, gitu. Harus dihilangkan. Bila membaca dalam kitab itu misalnya karakter sapi, karakter onta, sifat-sifat ular gitu. Lalu mencocokkan ternyata itu ada di dalam diri gitu. Maka itu harus menjadi evaluasi, harus segera dihilangkan. Makanya disebutkan bahwa manusia itu nanti ketika dibangkitkan ada yang bentuk atau wujudnya itu ya seperti hewan-hewan gitu. Karena memang hidupnya ketika di dunia meskipun bentuk fisiknya manusia tapi dalamnya itu sifat-sifatnya itu adalah hewan. Auzubillah min zalik. Maka kita selalu terus-menerus memperbaiki diri agar kita itu menjadi manusia yang sejati. Gitu. Manusia sejati ya Kanjeng Nabi. Itulah contoh kita. Gitu. Fa'azallahuma. Jadi asyaiton itu kata yang bersifat umum. Nah, makanya di sini dijelaskan bahwa syaitan di sini yang menjerumuskan atau yang berhasil menjerumuskan Nabi Adam dan Siti Hawa itu adalah iblis. Iblis itu kata para ulama adalah makhluk pertama yang kufur, yang kafir kepada Allah. Padahal dia sudah sudah melihat banyak sekali bukti kekuasaan Allah. Bahkan ketemu dengan Gusti Allah sendiri gitu, berdialog. Tapi ya namanya ada kesombongan di dalam hati, menentang perintah Allah ya, kafirlah dia. Jadi iblis berhasil menjerumuskan Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa. Orang tua kita, kakek buyut kita, Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi kalau ada orang yang sombong, saya ini keturunan Nabi, wah, kita semua keturunan Nabi, Nabi Adam dan Nabi Adam. Ibu kita sama, ayah kita sama. Bukan kita ini berasal dari monyet, seperti yang dikatakan oleh Darwin. Itu sudah banyak ditulis buku yang menunjukkan kesalahan teori Darwin. Sederhananya gini aja, kalau misalnya manusia itu berasal dari monyet, maka mesti ada di zaman sekarang atau zaman